Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Pada kesempatan hari ini saya akan memberikan penjelasan tentang materi kita minggu ini ya, terkait dengan produk ya, desain produk baru kalau nggak salah ya, atau dengan kata lain manajemen produk kalau di saya untuk di strategi. Jadi bagaimana cara untuk memanajemen produk. Nah, kita bicara tentang konsep daripada manajemen produk terlebih dahulu ya. Jadi kalau di manajemen produk itu karena semakin berkembangnya permintaan konsumen ya, terhadap perubahan selera dan juga preferensi pelanggan, maka perusahaan itu pasti akan dituntut untuk melakukan yang namanya inovasi produk ya, dan juga menuntut kreativitas daripada perusahaan untuk bisa menyempurnakan produk yang sudah ada kan, seperti itu. Nah, pengembangan ataupun inovasi yang dilakukan itu dalam upaya perusahaan itu agar bisa mempertahankan kelangsungan hidupnya dan kelangsungan hidup daripada perusahaan tersebut, dan juga profitabilitas yang dimiliki oleh perusahaan itu masih tetap stabil ataupun terjaga. Jadi sebelum ya kita membahas lebih jelas terkait dengan bagaimana proses pengembangan produk baru, kita bicara dulu terkait dengan konsep daripada produk baru sendiri itu seperti apa. Jadi yang namanya konsep produk baru itu bisa dilihat dari dua perspektif gitu ya. Yang pertama itu adalah baru bagi pasar atau new to market. Yang kedua itu adalah perusahaan yang bersangkutan, artinya perusahaan new to the firm ya, jadi baru untuk perusahaan ya, baru bagi perusahaan yang bersangkutan ya. Jadi untuk yang new to the market itu adalah perusahaan yang memproduksi atau memasarkan produk tersebut sebelumnya ya, jadi dia belum pernah ataupun belum ada perusahaan-perusahaan yang lain yang menciptakan produk tersebut. Dan yang kedua itu baru bagi perusahaan yang bersangkutan adalah bahwa bagi perusahaan tersebut dia baru saja pertama kali menciptakan produk tersebut. Jadi di pasar sudah ada, tapi perusahaan itu baru menciptakan produk tersebut, seperti itu. Nah, kemudian yang namanya konsep baru, istilah baru ini, jadi bagi perusahaan itu akan mengandung pengertian yang relatif atau matter of degree ya. Jadi secara garis besar nanti kita bisa lihat aktivitas pengembangan produk baru itu bisa kita lihat dari 6 macam tipe produk baru. Yang pertama itu adalah produk baru bagi dunia atau new to the world product ya, atau produk-produk yang menciptakan pasar yang sama sekali baru dan membentuk siklus hidup produk baru. Kemudian yang kedua itu adalah lini produk baru atau new product line ya, jadi produk-produk yang baru ya bagi perusahaan namun diluncurkan di pasar yang sudah ada ya. Itu contohnya seperti Konimek ya, yang semula dia itu dikhususkan untuk dia menciptakan obat ya, tapi dia kemudian menambah lini baru, kemudian menciptakan permen ya, atau candy yang tapi sebenarnya fungsinya masih sama untuk tujuan kesehatan gitu. Kemudian yang ketiga itu adalah perluasan lini atau line extension gitu ya. Jadi produk baru yang memungkinkan perusahaan itu memperluas pasar yang dilayani dengan menawarkan manfaat yang berbeda. Misalkan nih ya, Soklin itu dia memperluas lini menjadi Soklin Power dan juga Soklin Hygienics. Kemudian Coca-Cola itu menambah air minuman dalam kemasan dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat itu ada penyempurnaan produk yang sudah ada atau improvement to exciting product. Itu produk yang biasanya dirancang untuk menggantikan penawaran produk yang sudah ada. Jadi contohnya itu
Kemudian yang kelima, dia melakukan yang namanya repositioning. Jadi dia pengembangan teknis yang memungkinkan suatu produk itu menawarkan aplikasi baru dan melayani kebutuhan baru. Misalkan nih, Hemaviton itu dulunya digunakan untuk orang yang kekurangan darah gitu. Nah, sekarang dia diposisikan menjadi suplemen yang bisa mendukung vitalitas tubuh atau menjadi vitamin kesehatan seperti itu. Kemudian yang terakhir itu adalah untuk cost reduction atau pengurangan biaya. Jadi versi dari produk yang sudah ada nanti itu memberikan kinerja yang setara pada tingkat harga yang lebih murah. Jadi contohnya ya produk dengan kemasan baru berupa refill ataupun isi ulang, itu adalah untuk cost reduction. Nah, kemudian setelah kita tahu tentang tipe-tipe produk baru atau konsep produk baru, sekarang adalah kita bicara tentang timing. Ya, timing bagaimana perusahaan itu mau memasuki pasar. Jadi ada dua macam pasar itu memposisikan dirinya. Yang pertama dia sebagai pionir dan juga yang kedua sebagai imitator. Jadi untuk memasuki pasar baru atau order of entry market ya, jadi perusahaan ya, manajer, konsultan, bahkan wirausahawan itu meyakini bahwa yang namanya market pioneering atau kepeloporan pasar itu menjadi hal yang sangat krusial dan menentukan kesuksesan daripada perusahaan itu sendiri atau merek yang bisnisnya itu dimiliki. Tapi juga banyak penelitian yang menunjukkan bahwa pandangan atau pemikiran seperti itu juga tidak sepenuhnya benar, karena juga kita lihat atau banyak kasus yang kita lihat itu justru perusahaan atau merek yang masuknya belakangan atau later entrance ya, itu lebih sukses dibandingkan si yang pionirnya ini. Jadi dia lebih berhasil atau bahkan bisa mendepak posisi pelopor atau yang menjadi pionir pasar. Nah, kemudian jadi memang banyak perusahaan yang kemudian mendambakan untuk menjadi pionir daripada pasar ya, atau berdasarkan kategori produk yang dimasukinya. Tapi juga tidak jarang ya bahwa nantinya ya beberapa perusahaan itu juga bisa dikalahkan oleh perusahaan-perusahaan yang menjadi later entrance atau perusahaan yang baru yang lebih unggul daripada produk yang utamanya ya, karena ya produk-produk yang later entrance ini mereka biasanya kemudian mencari celah dari produk yang pionir ini yang kemudian menambahkan fungsi, kemudian manfaat yang bisa ditambahkan dari produk-produk pionir yang sudah ada itu. Nah, kemudian ya, jadi menjadi pionir itu kemudian tidak bebas dari resiko. Jadi kesulitan yang terbesar yang akan dihadapi sama yang perusahaan pionir itu adalah fakta bahwa pelanggan itu nanti bisa cenderung beralih ke merek dengan beragam alasan, misalnya terkait dengan variasi, kemudian tidak puas terhadap pelayanan ataupun kualitas produk, kemudian mencari diskon gitu ya yang lebih besar dan sebagainya ya. Maka memang yang namanya loyalitas merek dalam industri produk konsumen itu harus diatasi sama atau bisa diatasi sama yang si later entrance ini atau yang dia baru munculnya belakangan. Kemudian munculnya juga switching cost ya di dalam industri produk industrial. Nah, lebih ironis lagi itu adalah banyak kasus yang justru perusahaan pendatang baru ini lebih yang tadi saya bilang ya, dia bisa mendatangkan atau meraih keuntungan yang lebih besar dari inovasi dibandingkan perusahaan pionir. Jadi perusahaan pionir itu nanti bisa meniru gitu ya, kemudian mengambil keuntungan dari perubahan teknologi atau kebutuhan konsumennya tadi. Kemudian kita lihat lagi ya, selanjutnya adalah bagaimana determinasi daripada perusahaan-perusahaan pionir atau perusahaan-perusahaan yang menjadi kepemimpinan pasar.
Jadi urutan dalam memasuki pasar atau order of entry tadi itu tidak secara otomatis juga tidak menjamin keunggulan kompetitif berkesinambungan dari perusahaan pionir, dan juga bisa menjadi kerugian yang sangat besar bagi setiap letter entrance gitu ya. Jadi ada fakta yang menunjukkan bahwa si pionir yang gagal ya, dan bahkan kebanyakan pemimpin pasar saat ini itu bukan merupakan perusahaan pionir. Jadi di Indonesia juga menunjukkan ya data beberapa pionir yang sukses sampai sekarang dan masih mendominasi pasar itu ada beberapa merek ya. Yang pertama contohnya itu adalah Aqua, kemudian Sanyo, Potong Sosro, kemudian Gillette, Honda motor ya, Baygon dan lain sebagainya. Dia adalah produk-produk pionir yang memang masih bisa merajai pasar di lininya masing-masing. Tapi ada juga nih gitu ya perusahaan-perusahaan dia adalah pionir yang sukses ya. Tapi bersamaan dengan hal itu jadi juga ada nih perusahaan pionir yang gagal bertahan untuk menjadi kepemimpinan pasar. Misalkan nih odol ya, memang dulu kan odol itu kan merek ya gitu ya. Jadi odol, kemudian Supermi gitu ya, yang mana kemudian letter entrance-nya itu kemudian mendominasi pasar seperti Pepsodent, kemudian Indomie ya, itu menjadi lebih dominan daripada perusahaan-perusahaan pionir sebelumnya. Nah, kalau ditelusuri lebih lanjut atau lebih jauh ya, kegagalan pionir itu sumbernya ada beberapa faktor ya. Diantaranya adalah produk baru yang diluncurkan itu masih tergolong generasi pertama yang jauh dari sempurna ya, itu salah satu kekurangannya. Kemudian mereka memilih positioning yang salah, jadi positioningnya dia di pasar itu keliru. Kemudian terburu-buru dan belum ada permintaan pasar yang signifikan. Yang selanjutnya adalah biaya pengembangan produk yang sedemikian besar sehingga menyedot sebagian besar sumber daya inovatornya. Yang lain halnya adalah kekurangan sumber daya berkompetisi dengan perusahaan-perusahaan letter entrance yang kapasitas dan kapabilitasnya itu juga lebih besar, dan juga kelemahan manajerial serta rasa prosedur yang berlebihan. Itu adalah sumber kegagalan yang menjadikan perusahaan-perusahaaan pionir itu kalah dengan si letter entrance-nya atau perusahaan lainnya yang bergerak di dunia. Kemudian kita lihat lagi ya lebih jauh adalah terkait dengan bagaimana proses pengembangan produk baru. Nah, proses pengembangan produk baru itu ada dua model yang bisa saya sampaikan ya. Jadi model yang pertama itu adalah proses pengembangan produk dengan menggunakan sequential model gitu ya. Jadi sebagian besar perusahaan itu pasti memiliki sistem dan proses formal untuk bagaimana caranya mengelola program pengembangan produk baru. Jadi proses-prosesnya itu pasti akan memiliki kesamaan dalam mengembangkan produk barunya itu. Kalau di sequential model ini itu ada 6 tahap ya. Yang pertama itu adalah tahap kemunculan ide atau pemunculan ide. Jadi untuk pengembangan produk baru pasti diawali dengan yang namanya pencarian ide. Jadi ide produk baru itu sumbernya bisa dari segala macam. Jadi yang pasti dari departemen riset dan development, kemudian bisa dari kebutuhan konsumen, kemudian ilmuwan, kemudian melihat atau benchmark dari pesaingnya, kemudian dari karyawannya sendiri, kemudian anggota saluran distribusinya, dan juga top manajemennya seperti apa. Kemudian gagasan yang lain adalah kita harus bisa melihat teknik yang bisa membantu setiap individu atau kelompok itu menghasilkan ide-ide. Yang utama kan gimana sih caranya kemudian orang-orang yang mau dimintain ide ini bisa memberikan idenya dia. Yang pertama ya, kita lihat dari